Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama kita Bocun Mancing. Bocun mancing. Bocun, ya. Mancing receh. Salam memancing receh. Oke, teman-teman, kali ini kita mau ngupas tuntas, mau ngejelasin perihal sebenarnya kejadian apa sih yang kita alamin kemarin bang ya di fishing camp kemarin. Karena emang ada anak-anak banyak juga dari teman-teman yang nanya, mana tuh horornya? Katanya kok nggak ada horornya. Sebenarnya tadinya kita juga nggak mau gitu. Gimana ya, ngeri-ngeri juga setelah kemarin lu sakit itu bang. Mau jadi lu sakit. Gini, jadi kenapa nggak di full kita rekam? Yang pertama kan ya kita juga ngirit baterai bang. Kita ngirit baterai karena sementara kita juga pakai alat-alat seadanya bang ya, gitu. Tujuannya tadinya biar baterainya itu biar awet sampai pagi gitu. Akhirnya yang kerekam itu ya cuma seadanya aja gitu bang. Jadi buat teman-teman yang nanya bagian mana sih yang horornya kok nggak ada gitu di video yang kemarin, sedangkan judulnya itu fishing camp horror gitu kan. Oke, kita langsung ceritain aja kali bang ya. Iya. Sambil ngopi dulu. Sambil ngopi kita bang. Oke, buat teman-teman kita ngopi. Ngopi apa? Udah sembuh kan? Udah sembuh bang. Alhamdulillah sehat kita bang. Yuk, Ngopi lagi bang. ngopi. Ya. Salam Bocun. Bocun mancing. Oke. Santai kita bang. Santai. Sebetulnya kita punya rencana itu sore-sore berangkat, sorenya bang ya mancing sekitar jam 3 atau jam 4 lah, lepas asar tadinya kita mau berangkat ke lokasi. Berhubung aneh juga ada kesibukan, Bang Boni juga ada kesibukan bang ya. Iya. Akhirnya kita bisa berangkat itu sekitar jam 9:30. Kita prepare itu dari habis sisa bang ya. Kita nyiapin perlengkapan, kita nyiapin tenda, kita nyiapin perbekalan. Alhasil kita bisa start dari rumah itu sekitar jam 9:30 malam lah. 9:30 malam kita sampai ke lokasi itu kurang lebih jam 10:30 kurang bang ya. 10:30 kurang, kita cari spot dulu. Alhamdulillah dapat, mungkin kayaknya 15 menitan kali bang ya. 15 menit. Kita cari spot ya. Sampai di lokasi. Sampai di lokasi. Udah ketemu spot buat ini nih, buat kita pasang tenda gitu. Setelah kita pasang tenda ya biasa, kita pasang tenda, kita beres-beres, akhirnya kita mulai mancing lah. Dan gua nggak ingetnya itu, emang kemarin kejadiannya itu pas banget tanggal 15 Rajab bang. Itu bulan itu pas gede-gedenya bulan. Kita juga nggak nge ke situ karena emang niat kita itu ya mancing gitu. Iya. Niat kita tuh mancing. Ya kita mancing, kalau tema horor itu kan Yang ngikuti kejadiannya. Kejadian di lokasi. Tanpa disengaja. Nggak sengaja. Tanpa disengaja. Tapi emang Ya. bener-bener Emang nyata, real ada. Ada gitu. Sampai lu ada yang nyual juga bang ya. Ya. Kaki Bang Boni ada yang nyual juga. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Jadi kita mulai mancing, setelah kita pasang tenda, kita beres-beres, kita buka peralatan, kita mulailah pasang pancingan. Normal, masih normal, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau suara-suara sih mungkin kalau di rawa, yang namanya rawa sih ya maklum bang ya, yang namanya juga rawa kan suaranya kalau kayak suara kayak apa sih bang, sero, orang sini bilang sero ya, kayak macam berang-berang gitu. Kayak Bang Boni ini mukanya berang-berang. Berang-berang bukan siang. Iya, berang-berang. Itu berang-berang. Jadi kalau suara-suara yang emang masih masuk logika, ya kita anggapnya logis aja gitu. Kalau ngomong jujur takut, manusiawinya ya takut. Gak mungkin dong kita songong, wah gua gak takut. Cuman yang namanya rasa takut itu kan harus dilawan awalnya. Lanjut singkat cerita, akhirnya gua dapet tuh strike pertama, alhamdulillah. Sedangkan target kita waktu itu apa bang? Lebus ya? Legabus. Ternyata strike itu betok. Yang ukurannya lumayan tuh. Lumayan besar. Bisa dibilang Tangerang itu, gue pribadi bang, seumur-umur gue mancing, bisa dibilang baru kali itulah emang yang real gue dapet ikan segede gitu. Ya. Cuman ya masih normal lah, kita masih bercanda-bercanda dengan suara yang mungkin bisa dibilang kalau di pemukiman warga itu asing lah kan. Cuman kita anggap ya ini rawa, ini belantara lah. Di atas jam Berapa yang 02
2 subuh lah mulai kejadian janggal lah pokoknya mah ya. Mulai strike kedua dapat babon betok. Iya. Udah mulai kejadian aneh pokoknya mah ya. Sekitar jam 2 ya. Ya sekitar jam 2 udah mulai kejadian aneh ya, tanpa disengaja banyak hal-hal yang di luar nalar lah pokoknya malah di luar nalar pokoknya mah. Awalnya sih pembuka horornya itu ada suara kayak semacam api, tapi lebih ke HT emang ya. Iya. Kayak hoki itu kayak gitu. Tapi pas gue perhatiin ada suara kayak semburan ini bang, kayak lu ngidupin kompor mie ayam atau bakso tuh digedein gitu, jadi kayak wuh gitu. Kan lu sempet tanya juga bang, suara apaan ya? Cuman kita mikir namanya kita hidup bukan manusia doang kan, pasti ada alam lain lah. Tanpa sengaja, tanpa penglihatan orang Ya. manusia normal. Iya. Ya, Jadi- kita nggak bisa ngeliat sesuatu yang kiranya roh halus lah katanya, makhluk-makhluk gaib. Iya, Ya kan? gaib, ya. Kita nggak tahu. Makanya kita belajar di situ apa ya? Beradaptasi aja sama lingkungan. Iya. Karena gue juga jujur kalau misalkan kita hiking ya sering, karena di sini juga ada Supalat, Sukanagara Pecinta Alam Tangerang, kita juga sering hiking bareng lah bang ya, kita naik gunung. Cuman kalau buat mancing ya gue pribadi jujur, kalau gue pribadi baru kali ini bang sama lu mancing malam berdua kayak gitu, tempatnya emang bener-bener rawa gitu ya. Di lokasi cuman kita berdua loh di Iya. lokasi di rawa itu. Di lokasi kita berdua doang di situ, nggak ada orang lain lah pokoknya mah. Sepi banget. Ini namanya rawa bang, Iya, malam-malam ngapain bukan bang? di mall ini bukan. Jadi Jupling. Jupling bahasa apa? kita ngomong santai Cukup. aja. Cukup gua aja yang tahu lah. Iya. Jadi ya buat ya mikirnya takutnya dia kan ngerasa keganggu ya, dia bang Boni ya udah kalau mau ngerokok nih ngerokok aja, dia taruh tuh rokok di selipan kayunya itu, dia juga nawarin kopi, kalau mau ngopi aja, kita kesini niat mau mancing, segala macam snack makanan juga kita coba lempar-lemparin, yang penting nggak ngeganggu gitu ya. Nah pas anehnya lagi, setelah beberapa lama kejadian suara itu bang, ada yang ngelempar ke tenda kita tuh, pok. Iya. Dia gue otomatis sama Bang Boni diem dong. Bang, lu dengar kagak gitu kan? Kata Bang Boni, iya gitu. Terus nggak lama dari pas ngelempar itu, ya gue ngomong, bang, kayaknya lewat di depan kita. Itu bener-bener kayak orang gimana ya, kayak emang orang lewat gitu, bang. Cuman fokus kita mancing. Mancing gitu. Fokus aja. kita mancing, nggak mikir ke sono ke sini, nggak mikir halusinasi, enggak. Yang penting Fokus buat- kita mancing Iya. sesuai rencana awal ya kan. Yang penting itu buat Ya kan, pengalaman. ya. Namanya rasa takut pasti ada, Ada ya lah, kan. mungkin. Cuman nggak mau kita tonjolin, ya kan. Numpang intinya mah di situ kita. Awalnya kita juga nggak mau sih bikin kayak fishing camp horror, enggak, tapi emang kejadiannya emang suasana di situ tuh emang gimana ya, udah nggak kondusif bang. Gue bilang udah bener-bener nggak kondusif lah. Gitu, apalagi ya setelah kejadian pelemparan itu kita coba tetap tenang. Yang nggak kerekam itu bang, setelah kita ngeliat nenek-nenek bang ya. Ya, Gua ngeliat nenek-nenek, sosok nenek-nenek ngadep ke kita. Jadi kayak orang nenek-nenek tua ngeliatin ke kita, bang, gimana nggak horor di rawa gitu. Gue langsung, biar Bang Boni juga nggak takut, gue mikir Bang Boni nggak ngeliat, ya udah gue masuk tenda tuh, bang, gue masuk tenda ternyata Bang Boni juga ngeliat. Ya hasil ya udahlah, gue matiin lah kamera, kan kita juga hemat baterai juga. Ternyata setelah emang nggak direkam, kita kan prinsipnya gini, setelah ada pergerakan dari kincringan itu bang, kita kan mancing pakai kincringan ya, kita mancing dasaran. Setelah ada kincringan baru kita rekam lah, kita hemat baterai juga bang, karena emang alat kita belum banyak juga lah, kita pakai alat seadanya. Setelah kita ngeliat sosok nenek-nenek, kita berdua masuk ke dalam tenda, kita diskusi, bang, kira-kira apa emang rasa takut kita atau gimana? Bang nggak Boni bang Boni jawab nggak tahu juga cun. Ya udahlah, yang penting kita niat mancing. Beberapa lama setelah kita ngopi, kita bikin suasana rileks lagi, kita ngerokok, ya udah kita keluar lagi tuh. Kita nungguin sambil bercanda-bercanda, ngelihat bulan yang emang ya. bener-bener nggak pakai baterai juga terang gitu. Hal yang ketiga, pas ini mah benar nyata ya. Pas pancingan gua nyangkut itu,
nggak sedikit pun pohon bergerak. Padahal di situ cuman eceng gondok, Iya. nggak ada pohon, nggak ada batang pohon, sama sekali nggak gerak. Pancingan gua ada yang narik, tahu ditarik, tahu dipegang gitu, nggak ada rasa. Pokoknya mah nggak ada, pokoknya mah gimana ya, susah dijelasin lah. Ya bukan. Rawa takut Iya. juga ada, Ya, dipegangin ya. Ya kayak dipegangin lah, ya tanpa penglihatan kasat mata. Di situ udah mulai aneh pokoknya mah. Terus pas Kejadian. pas nyanyi itu bang, lu pas nyanyi tel itu Nah ya betul itu ya. ada yang Noel ya? Ada yang Noel bang, ada yang Noel. Posisi si Acun di samping gua, di sebelah kanan lah. Ya. Tepat posisi sebelah kanan, kejadian gua di toilet itu sebelah kiri, jelas banget. Itu apa itu bang? Itu. Cuman gua Kaki. alihin ke nyanyi lah, ya kan, nyanyi gimana ya, biar Biar gua nggak cair harus lah, takut lah, cair. ya mencair lah suasana ya kan. Siapa tahu kan apa namanya ilalah. Ya. Tapi emang nggak ada sih di itu udah bersihin. Ya, Nggak ada ilalah. Itu posisi apa bang? Yang di kaki apa yang mana itu? pokoknya di kaki, Dari kaki yang iya, pegang. di kaki, paha kiri, pokoknya mah. Ya, pas lu spontan ya tel. Iya, posisi gua berubah, ya kan, gua ngambil sikap beda, Geser gua lagi. lanjutin lagi mancing, gua bikin suasana enak, pokoknya mah di situ. Gimana ya? Biar suasana Cair aja lah. cair lah, biar nggak ada rasa horor. Kita Ternyata bikin emang logis aja. emang ada di situ, ada di situ. Pas kita matiin kamera, kita masuk ke tenda beberapa saat habis ngopi, kita keluar ternyata yang lebih nambah anehnya lagi, si kincringan pancingan kita itu dua-duanya tuh goyang, cring. Tapi pas mau kita pegang diam bang ya. Sempet ada diskusi sama gua sama Boni itu, ini kali apa ikan lewat kali nyenggol dua-duanya gitu, makanya bunyi. Setelah nggak lama kita cerita diskusi ini tuh bunyi lagi, cring. Cuman sayangnya itu emang kita di situ boro-boro inget buat ngerekam gitu. 3 kali bang, 4 kali bang. Kayaknya 4 kali. 4 kali ya. 4 kali bunyi, ya gue mikir ini kayaknya nggak wajar nih. Ya udah kita masuk tenda lagi dikit, gue ngobrol lagi sama Bang Boni, kita ngopi lagi. Terakhir yang bikin kita ninggalin tenda itu frame tenda kita itu ada yang nyenggol. Jadi kayak orang gimana ya bang ya? Orang nyenggol frame-nya itu jadi si tenda itu goyang gitu. Goyang. Padahal nggak ada angin loh, nggak ada angin di situ suasana kondusif. Kalau angin kan pasti goyang bang ya. Iya. Ini kayak Sama bener-bener kayak tenda ditabrak lah gitu, disenggol dikit lah. Mulai situ gua ambil sikap, bang, ya udah yuk, Bang Boni ngajakin ke gua juga, Cun, coba kita pindah aja mancing. Ya udah, hasil semua barang-barang peralatan, pancingan pun cuma 2 ya gitu bawa ya. Berdua. Kita bawa 2, yang satu kita tinggalin. Kita tutup tenda, kita tinggalin barang-barang. Ya udah kita nyari ke tempat yang emang lumayan dekat tempat pemukiman lah. Soalnya sepanjang-panjang jalur itu emang akses tempat mancing semua gitu. Maksudnya bisa dipancingin, cuman yang bisa buat buka tenda ya di tempat kita itu bang. Dan keesokan harinya pukul jam 7. Ya. Pukul jam 7 kita berkemas. Itu yang Ternyata ya. di tempat yang kita mancing itu emang ada warga sendiri yang ngomong, warga situ sekitar, warga sekitar ya yang ngomong. Ternyata di situ emang ada. Banyak juga katanya orang-orang di situ juga yang pernah ngeliat sih katanya. Jadi singkat cerita itu pas kita ninggalin tenda, kita sebenarnya buat ini doang bang. Emang bener-bener udah nggak kondusif, kita ninggalin tenda. Niatnya buat makan ya bang. Kita makan sambil nungguin sampai azan subuh lah. Biar ini dulu sampai azan subuh. Nah pas azan subuh baru kita berani lagi balik lagi ke lokasi. Kita tiduran bentar. Ternyata gua Bang Boni duluan yang bangun ya. Gua dibangunin itu kita emang ada yang strike, ternyata kan nyangkut, di bawah nyangkut juga. Habis di bawah nyangkut kita kemas-kemas. Nyampe ke pemukiman ada tukang bubur, kita sarapan dulu. Iya. Ya tanyalah sama ibu-ibu sama bapak-bapak sama tukang buburnya juga si Mas, habis mancing dari mana Mas gitu kan. Itu di belakang di rawa. Nah spontan itu ibu-ibu yang lagi belanja bang di situ ngobrol gitu. Bahasa Sundanya ngomong gini, "Jang, wanian amat mancing didinya." Kalau di bahasa Indonesianya, "Dek, kok berani amat itu mancing di situ?" gitu ya. Emang kenapa, Bu?
di situ mah hati-hati katanya. Emang orang-orang sini juga banyak yang samperin apa bang, nyijair ya. Iya. Di situ mitosnya sih kita juga nggak tahu, cerita masyarakat sekitar itu katanya ada sosok Nyai Jair, dia nenek-nenek. Kayaknya mungkin persis yang kita lihat bang, yang pas gua tiba-tiba masuk ke dalam tenda itu. Nah, gitu. Yang gua tahu sih mitosnya itu. Nah niatnya si ikan mau kita balikin ke rawa itu, cuman gua nggak berani videoin juga gitu ke rawa itu. Tapi mudah-mudahan sih nanti kita coba berani lagi fishing camp di situ bang ya. Cuman dengan perhitungan waktu, emang kemarin tuh bener-bener tanggal 15, kalau bulan Jawa itu 15 Rajab katanya, 15 Rajab gitulah. Jadi pas bulan purnama tuh pas terang-terangnya banget. Mitos di kita kan tahu sendiri yang namanya bulan purnama itu ya etan-etan agak ongol-ongol, ngeri juga gitu. Gitu kita kemas di sono, akhirnya ternyata Bang Boni sakit. Kemarin niatnya mau langsung nge-vlog, tapi ternyata mau ngejelasin ternyata emang Bang Boni sakit. Gua sempat nengok ke rumahnya, ternyata Bang Boni udah beberapa kali berobat juga nggak ada, ya gimana ya Bang ya, nggak ada inilah, nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan. Kita sih bukan percaya nggak percaya sama kayak gitu ya, tapi ternyata emang setelah dikasih air sama ibunya, ya alhamdulillah. Ya sekarang kita bisa ngejelasin lah kejadian. Alhamdulillah pas kejadian itu ada cerita, ya ada pengalaman juga, ya pengalaman juga buat kita, buat teman-teman ya, juga. Buat pengalaman juga. Ya pas kejadian ini kita masih lanjut kita mancing, kita bikin konten lagi ya kan sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe. Bocor, pancing, receh. Jadi intinya kita tetap konten. Yang terpenting itu ya kita nggak panik. Kita tetap baca doa yang pertama, kita baca doa, kita minta perlindungan lah. Soalnya mau gimana pun, ya rawa itu bukan tempat kita main gitu. Tujuan kita pun bukan main. Alhamdulillahnya ya Bang Boni juga masih dikasih sembuh cepat gitu. Soalnya dengar kabar ada beberapa warga pribadi yang asli sana bang, itu sampai berbulan-bulan sakit katanya sih, sampai di mimpinya itu didatangin terus gitu sama Nyai Jair itu. Di akhir video kita bakal nunjukin rekaman yang emang video yang sedikitnya sempat ngerekam kejadian-kejadian aneh lah. Iya. Pesan buat pemancingnya, ya. Pemancing malam terutama nih. Ya kalau lu punya istri, lu izin sama istri lu. Kalau lu belum punya istri, lu izin sama orang tua lu, biar perjalanan lu lancar, sukses, selamat. Insya Allah. Lu berarti nggak minta izin lu? Mungkin gua nggak minta izin kemarin. Shut up. Ya, salah gua di situ. Ini pesan buat pemancing malam terutama ya. Ini nih sebenarnya jadi masalah. Jadi buat teman-teman saran sih. Jadi kalau mau mancing ya minimal kita izin dulu lah. Izin, baca doa. Yang penting kita niat ke situ ya udah, kita tuh mau bukan ngeganggu lah, kita buat mancing. Kita nyari saudara walaupun dia ya beda dimensi lah sama kita bang. Mungkin gitu aja kali ya video penjelasan dari kita. Mudah-mudahan semuanya juga bisa penasarannya juga hilang lah, bisa terobati penasarannya. Apa sebenarnya kejadian yang terjadi yang bikin di belum horor itulah penjelasan nanti di akhir. Setelah penjelasan ini kita nanti lampirin video yang memang ada beberapa kejadian yang ganjil lah bang. Oke, mungkin gitu aja dari kita. Jangan bosen. Mudah-mudahan alhamdulillah Bang Boni juga udah sembuh. Nanti kita bisa konten lagi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Bocun Mancing. Salam pemancing receh. Jangan lupa tombol loncengnya tuh didupin. Cing, jadi biar ketahuan. Biar kayak kemarin. Cing. Sambat. Oke, segitu aja. Undur diri kita bang ya. Kita ketemu lain waktu. Kita ketemu nanti kita mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.